البدر علينا بثنيات بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة توسع بها علينا الأرزاق وتحسن بها لنا الأخلاق وعلى آله وصحبه وسلم. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي ونعمل صالحا ترضاه ودخلني برحمتك في عبادك الصالحين. Ashabiku semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya pastikan para salafi Wahabi tidak akan tahu kisah ini. Dan mereka pastinya akan mengatakan kisah ini kisah fiktif dan dongeng belaka. Diriwayatkan, Karbala itu menjadi salah satu peristiwa peperangan terbesar umat muslim dalam sejarah Islam. Dari peperangan di Karbala, masih tersisa cucu Rasulullah SAW yang masih kecil bernama Sayyid Ali Zainal Abidin. Sebab Sayyid Ali Zainal Abidin mengerti situasi di Madinah saat itu. Pada saat dewasa, ia tidak pulang ke Madinah, keluar dari Arab membawa agama Islam. Sayyid Ali Zainal Abidin memiliki putra bernama Sayyid Al-Bakir. Sayyid Al-Bakir memiliki putra bernama Sayyid Ja'far Shadiq dan Sayyid Musa Kazim. Dari Sayyid Ja'far Shadiq memiliki putra bernama Sayyid Ali Uraidi. Sayyid Ali Uraidi memiliki putra bernama Sayyid Muhammad. Sayyid Muhammad memiliki putra bernama Sayyid Ubaidillah. Sayyid Ubaidillah memiliki putra bernama Sayyid Isa. Sayyid Isa memiliki putra bernama Sayyid Ahmad Al-Muhajir. Kemudian Sayyid Ahmad Al-Muhajir memiliki putra bernama Sayyid Alwi. Kemudian memiliki putra Sayyid Muhammad. Memiliki putra bernama Sayyid Alwi. Mempunyai putra Sayyid Ali Khaliqasam. Memiliki putra bernama Sayyid Ali Sahib Mirbat. Memiliki putra Sayyid Alawi Amil Faqih. Kemudian memiliki putra bernama Sayyid Abdul Malik. Sayyid Abdul Malik sampai di Mongolia. Sayyid Abdul Malik memiliki putra bernama Sayyid Ahmad Jalaluddin sampai di Champa atau Kamboja. Sayyid Ahmad Jalaluddin memiliki putra bernama Sayyid Muhammad, ya, sampai punya putra lagi bernama Sayyid Jalaluddin Al-Husaini Al-Kabir yang memasuki tanah Jawa, yang kita kenal dengan Syekh Jumadil Kubra. Ashabiku semua, Syekh Jumadil Kubra memiliki putra bernama Ibrahim, pindah ke Palang. Ya. Tuban memiliki putra bernamanya Rahmat, menjadi Sunan Ampel di Surabaya, yang menghadapi Majapahit. Sunan Ampel memiliki putra bernama Raden Makdum Ibrahim atau Sunan Bonang, ya, yang menghadapi orang Kediri. Yang menata agama Islam orang Kediri itu adalah Sunan Bonang. Ya. Di Kediri ada namanya patung Totok Kerot, ya, di daerah Pagu, Pemenang, samping makam Jayabaya. Pada saat orang Jawa kedatangan Syekh Jumadil Kubra, itu ada satu sekte yang tidak bisa dididik. Kemudian pindah ke India bernama aliran Bhairawan Tantra, mempunyai upacara adat bernama Pancamakara. Ashabiku semua, saat itu yang pertama kali dihadapi oleh Syekh Jumadil Kubra adalah sekte Bhairawan Tantra. Kemudian Syekh Jumadil Kubra memanggil sahabatnya dari Persia bernama Syekh Samsuddin Al-Bakir. Ya, dalam bahasa Jawa disebut dengan Syekh Subakir. Ashabiku semua, akhirnya pengikut sekte tersebut pada berlarian ke Gunung Lawu. Yang lari ke barat daya, ya, ke arah Gunung Kawi, yang lari ke timur ke arah Alas Purwa, yaitu Banyuwangi. Di Alas Purwa dikejar oleh murid Syekh Subakir bernama Syekh Maulana Ishaq, ya, putranya Syekh Jumadil Kubra. Ashabiku semua, kalau kita itu mau belajar untuk memahami lagi sejarah negeri kita sendiri Indonesia, tanah Jawa itu jika dilihat dari negara lain, ya, laksana istana berlian, terang seperti lampu. Seluruh orang di dunia ingin datang dan ingin memiliki Pulau Jawa. Pada waktu itu Pulau Jawa angkernya bukan main, ashabiku semua. Setiap ada orang yang mau datang ke Pulau Jawa, belum sampai menginjakkan kakinya sudah meninggal dunia. Karena Pulau Jawa itu dihuni oleh jutaan bangsa jin. Rajanya jin bernama Eyang Noyo Genggong, ya,
Alhasil seluruh dunia itu tidak ada yang bisa menaklukkan tanah Jawa. Dalam riwayat itu ada satu orang yang punya kekuatan ampuh, ya, namanya Syekh Gobah. Ya, dia berhasil masuk ke Pulau Jawa. Karena kesaktiannya itu, semua bangsa jin tidak berani melawannya. Ya. Demi anak cucu supaya bisa tinggal di tanah Jawa, maka Syekh Gobah itu melakukan tirakat di Gunung Tidar selama 200 tahun. Ya, meskipun Syekh Gobah sakti, tapi beliau tetap tidak bisa mengusir para demit dan kerajaannya. Ya. Sekali lagi, seluruh dunia tidak ada yang bisa menaklukkan angkara tanah Jawa pada masa itu, sahabat semua. Nah, yang bisa menaklukkan Pulau Jawa, ya cuma cucunya Kanjeng Nabi, yakni Sayyid Muhammad Al-Baqir, yang tadi sudah saya sebut, dikenal dengan nama Syekh Syubakir. Ya, Syekh Syubakir masuk ke Pulau Jawa dan mengusir para demit Priprayangan itu dengan menggunakan kalimat ya, Subhana man ihtajaba bijabarutihi an khalqihi wala ainun tarahu la nidda wala nidda siwahu. Ya. Ketika kalimat ini dibaca oleh Syekh Syubakir, ya, seketika itu juga tanah Jawa langsung gonjang-ganjing, ya sahabatku semua. Kerajaan jin yang selama ini menguasai jagat ya, langsung hancur berantakan. Para demit lari berhamburan menuju laut selatan. Semua jin penghuni tanah Jawa habis. Yang tersisa cuma rajanya. Itulah tadi ya, yang Noyo Genggong. Ya. Yang Noyo Genggong menghampiri Syekh Syubakir yang sedang wiridan dan mengajaknya singgah ke kerajaan jin yang bermarkas di Alas Purwo. Nah, Eyang Noyo Genggong lalu berkata, Sayyid, bala tentaraku poro demit Priprayangan ya, Prayangan wes nyingkreh teko tanah Jawa. Ya, manggon nang Segoro Kidul. Tapi Sayyid, monggo Pulau Jawa niki disawang teko wetan. Pulau Jawa niki koyok perahu mereng hidul. Artine anak putune Sayyid Orab bakal kerasan manggon nang tanah seng miring hidul. Ya. Kemudian Sayyid Muhammad Al-Baqir lalu meminta bantuan kepada malaikat untuk mengangkat Pulau Jawa agar tidak miring ke selatan. Ya. Yang Noyo Genggong lalu melanjutkan, Sayyid, senajan tanah Jawa niki saged jejek, tapi suatu saat tanah Jawa niki saged mereng ngidul maneh, ya, amargi Pulau Jawa niki letaknya ten dhuwur ombak segoro supaya ora kesusu mereng ngidul. Monggo dipun paring tumbal. Ya, tumbalnya pun dipasang. Siapa tumbalnya itu? Sahabat semua mereka adalah anak cucunya Kanjeng Nabi yang dikenal dengan sebutan Wali Songo. Makanya seluruh makamnya Wali Songo ada di utara Jawa. Ya. Suatu hari nanti kalau tumbal-tumbal itu sudah tidak dihiraukan lagi, maka tumbalnya akan kembali ke tanah suci. Ya. Gelem ora gelem, Pulau Jawa bakal mereng ngidul maneh. Ya. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah tanah Jawa sudah kembali miring ke selatan? Nah, sampai semua jawabannya sudah. Ya, waktu itu Gunung Kelut meletus, arah meletusnya ke timur dan utara. Ya, menurut perkiraan Pare dan Mojokerto ya, bakal hancur terkenal lahar panas. Tapi anehnya lahar yang ambior ke timur dan utara puter tuh ke arah barat, naik ke gunung, lalu anjloklah nang Segoro Kidul. Asabiku semua ini menandakan bahwa Pulau Jawa ini sudah miring ke selatan. Pantas nek bencana ora pernah leren, ya, gempa bumi dan tsunami. Ya morgo Pulau Jawa wis mablek teko asalnya miring. Ya, makanya yang Ronggo Warsito itu Syekh Burhanuddin Dauh berkata, dimulai dari zaman Jepang tidak sampai 500 tahun Pulau Jawa bakal kelem menjadi lautan. Sahabat semua, nah jadi inilah video kali ini dapat saya sampaikan. Luar biasa ya, tanah Jawa itu seperti apa ya, pada zaman dahulu angkernya luar biasa ya. Mungkin video ini bisa jadikan ilmu pengetahuan untuk kita semua ya. Bagi yang belum tahu berarti dapat ilmu baru ya. Nah, sahabat semua, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Sekiranya video ini bermanfaat, jangan lupa share video ini orang-orang yang kita cintai, dan juga jangan lupa share ke akun media sosial kalian yang lain. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.